kreatif kreatif itu sudah diterima sebagai ya itulah manusia misalkan ya. Yuk begitulah awamnya seorang manusia harus kreatif gitu. Atau mungkin diberikan bekal-bekal oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan-kemampuan dasar yang bisa membentuk sebuah istilah yang namanya kreatif atau sebuah nilai yang namanya kreatif. Kita udah dikasih apa? Banyak sekali kan. Bahkan detail di situ. Tuhan memberikan detail. Nah, di situ sebenarnya sudah menjadi bahan atau tinggal kita kembangkan melalui tadi itu. Nah, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariandani di acara podcast Tutur Mama. Seperti biasa saya tidak akan sendirian. Kali ini luar biasa sekali saya bukan dihadiri ya, tapi ditemani ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok bapak yang menurut saya ini keren sekali ya, karena beliau inilah yang quote saya dulu pertama kali di Tutur Mama. Pertama kali juga melangkah bersama di Tutur Mama. Siapakah beliau? Sudah ada di depan saya, Mas Ibnu Nur Kasendar. Bener ya? Nur Huda Kasendar. Kasendar itu artinya apa sih, Mas Ibnu? Kasendar itu gabungan nama bapak sama ibu ya, Kasno dan Indarti sebenarnya. Jadi digabung Kasendar. Tapi menurut orang lain itu malah dikiranya saya punya marga. Iya, mirip kayak marga ya. Tapi itu bukan marga ya? Bukan. Singkatan dari nama orang tua. Oke, nah Mas Ibnu, kita hari ini kan mau ngobrol-ngobrol banyak nih, terutama terkait dengan bidang yang mungkin ditekuni atau diseriusi oleh Mas Ibnu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Mas Ibnu bisa perkenalkan dulu ke sahabat Tutur Mama, silakan. Oh iya. Oke. Mas Ibnu langsung grogi ya? Ini madep kamera. Iya dong. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Huda Kasendar. Saya dari Gunung Kidul, bapak anak satu. Saya di sini sebagai kadif kreatif di PT Bayasin. Ya mungkin itu dulu. Mas Ibnu langsung grogi. Oke, Mas. Jadi Mas Ibnu ini adalah kepala yang menaungi ya proses kreatif di perusahaan yang menaungi Tutur Mama, yaitu PT Bagaskara Semestraya Internasional. Nah, Mas Ibnu bisa diceritakan nggak sih gimana proses kreatif yang dilakukan? Itu kan banyak sekali ya. Ada produksi. Nah, itu apa aja tuh? Mungkin bisa diceritakan di sini. Oke. Jadi Mbak, kalau di proses kreatif di sini itu memang semua akan berangkat dari kita mau, karena biasanya kan jualan. Oke. Untuk kita berkreasi untuk supaya kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya. Nah, jadi pertama kali kita harus benar-benar paham tentang produknya itu apa. Ya, bahasa di sini mungkin kita harus menyusun yang namanya informasi dasar tentang produk ya. Mulai dari fiturnya, kemudian masuk ke benefit, lalu masuk ke kira-kira produk ini diberikan ketentuan servis yang seperti apa. Wow, sedetail itu dulu ya. Ya, jadi servisnya seperti apa? Misal servis itu kan banyak ya. Kita sebut aja misal kayak pembeliannya seperti apa, pembayarannya seperti apa, pengirimannya seperti apa, ada garansinya atau tidak. Itu harus dirincikan. Semua harus dirincikan dahulu. Itu juga dengan fitur misalkan. Fitur misal kita demil gitu ya. Itu mulai dari ukuran boxnya, jenis apa itu bubuk, apakah itu cair, apakah itu padat, itu harus secara rinci dicatat semua. Bahkan sampai komposisinya juga. Komposisinya, terutama komposisi akhirnya. Jadi secara fisik, kemudian konten atau isinya apa aja, elemen komposisinya apa aja, itu semua dicatat semua itu, Mbak. Jadi supaya kita bisa melihat benefit atau manfaat-manfaat dari semua fitur itu. Misal ya, andai kata demilk itu ukurannya 1 meter, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa demilk itu praktis dibawa kemana-mana atau disimpan. Nah, dengan kita melihat tahu tentang demilk ini cukup segini dan 200 gram, berarti kita bisa hemat pengirimannya untuk per 1 kilo.
Kan gitu. Jadi karena untuk satu box aja akan terhitung 1 kilo ketika di pengiriman. Nah, makanya kita bisa misalkan membuat kembangan-kembangan produk promosi, penawarannya seperti apa kepada customer. Nah, dari situlah kemudian dari fitur-fitur itu ketika sudah dibelajari atau sudah dirinci kan, Bedah ya. dibedah, kita jadi tahu nih, oh manfaatnya ternyata untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi tidak hanya sebatas manfaat secara mungkin kayak kita makan jeruk kemudian oh kita menjadi imunnya tinggi misalkan, atau mungkin minum susu kemudian kita menjadi berenergi setiap hari. Tidak hanya itu, tapi juga sampai ke sisi-sisi penjualannya seperti apa, pengiriman, servisnya seperti akan produk ini akan akan memiliki servis yang seperti apa, nah gitu. Jadi berangkat dari seberapa teliti kita mengenali si produk-produk itu sebenarnya. Dari situ dulu, Mbak. Kalau kita ini ilmu mahal ya, soalnya kalau kita cuma lihat di media sosial gitu, kalau kamu mau menjual produk kamu harus mengenali produk kamu dulu, tapi kan nggak dijelaskan mengenali itu tuh poinnya apa aja kan, gitu, ternyata sedetail ini ya. Nah itu setelah kita melakukan bedah itu berarti kan produknya dibedah ya Mas Ibnu, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan? Nah setelah kita itu tahu ya kan termasuk gini, ada salah satu fitur ada salah satu poin itu yang namanya harga ya Mbak ya. Nah dari harga produk itu kita sebenarnya sudah bisa memproyeksikan lah istilahnya, atau mereka-reka awalnya ya. Oh ini mungkin segmennya konsumennya seperti apa. Tapi akan lebih asik lagi ketika kita itu mengkombinasikan dengan data statistik. Nah itu bagus sekali itu. Jadi target market, tentang target market. Setelah kita tahu produk, udah tahu tentang produknya, wah ini akan diterima baik oleh kira-kira orang yang seperti apa. Nah untuk awalnya kan kira-kira, tapi akan lebih baik dan lebih asik lagi kalau divalidkan dengan data statistik. Kita bisa pakai survei kah, kita bisa pakai pihak ketiga misalkan kayak traffic ya, Google Traffic misalkan, atau apalah yang tentang pencarian atau apa. Nah itu bisa menjadi variabel-variabel yang bisa dianalisa, sehingga terbentuklah misal kayak oh person konsumen seperti ini loh, kebiasaan seperti ini loh. Nah terus jadi dari situ kita pede sebenarnya. Nah ini berangkat juga dari kepedean kita juga, untuk pede gimana maksudnya? Percaya diri untuk menawarkan, karena saya gini, udah tepat nih ya berarti tidak ada istilahnya, kita mantap lah, yakin bahwa mudah-mudahan ini diterima kan gitu. Ya barulah kemudian kita setelah tahu target marketnya seperti apa, kan udah ketahuan tuh apa yang mereka inginkan terkait dengan fitur yang diberikan atau yang disediakan oleh produk. Dia mau pinginnya apa, lalu masalahnya untuk mencapai keinginan dia itu selama ini apa misalnya. Bentar. Itu gimana caranya kita tahu konsumen itu menginginkan hal-hal yang apa ya, biasanya kita kan menganalisa ya, ini konsumen ini maunya hidup sehat misalnya kayak gitu. Nah itu prosesnya gimana itu? Nah untuk yang misalnya untuk memvalidasi keinginan customer, kita sebenarnya sudah terjawab oleh komposisi atau manfaat yang secara umum yang diberikan oleh produk itu, yang disediakan oleh produk itu. Jawabannya di situ. Ya sudah ada jawabannya. Misal Daymilk gitu ya, Daymilk itu dia kayak kalium, terus riboflavin misalkan. Nah, dia itu kan kandungan-kandungan dari susu kambing. Nah dari situlah ada nutrisi yang baik yang kemudian relate dengan manfaat kesehatan sebenarnya. Bisa diambil manfaatnya untuk kesehatan. Nah, kesehatan apa? Nah itu kan akan segmented, akan terbagi-bagi ke misal untuk pencernaan bisa, pernafasan bisa. Tinggal kemudian kita mantapkan dengan misal penelitian jurnal misalkan. Apakah betul ada korelasi positif atau ada hubungan antara zat ini dengan gejala ini. Oh ternyata ada, ya alhamdulillah. Berarti kita makin optimis kan gitu. Intinya kita itu mengenali produk itu supaya kita itu tumbuh rasa percaya dulu terhadap produk,
sehingga kita itu bisa mengajak orang untuk percaya terhadap produk kita. Lah, permasalahannya ketika kita itu belum yakin dengan produk kita, bagaimana mengajak orang untuk percaya kan gitu. Itu Iya. pentingnya di mengenali produk di situ sebenarnya, Mbak. Hmm. Sehingga kita nanti ketemu sendiri jalannya itu. Mm-mm. Oh, udah ada ini, oh, ini. Jadi terbaca keinginan, maka konsumen yang membutuhkan demilk Hmm. pas bisa istilahnya yang berpotensi besar adalah orang-orang yang punya kebutuhan nutrisi untuk kesehatan masing-masing yang dia sasar, misalkan ada yang pencernaan kah, yang pernafasan kah, nah itu sudah terjawab sendiri selama kita mau itu tadi kuncinya mau meneliti teliti terhadap produk yang mau kita jual gitu aja. Luar biasa ya. Jadi selama ini mungkin orang awam melihat proses kreatif, kita lihat nih iklan produk dan sebagainya cuman desain, bikin video, ternyata Belakangnya sedetail ini ya. ya, Nah, di Mas Ib, belakangnya. tapi untuk melakukan proses itu ya, untuk satu produk misalnya, sebuah produk itu sampai bisa berapa lama? Ya bisa cepat. Cepat Ya, itu cepat itu misal berapa hari? gini Mbak, kalau dalam proses kreatif itu ini kan salah satu bentuk aktivitas kreatif juga ya ini ya. Ya, penelitian itu sebenarnya juga aktivitas kreatif manusia secara umum misalkan. Nah, sebenarnya saya masih mempercayai bahwa revisi itu adalah kebaikan. Sehingga meskipun saya itu misalkan proses pembuatan tadi itu pembelajaran itu mungkin bisa 1 hari. Tetapi kan harus ada satu mentor yang mau ikut untuk meneliti, istilahnya mengamati. Apakah ini sudah ada, apakah ada yang miss, apakah ada yang belum. Biasanya siapa itu mentornya? Biasanya ada namanya Mas Akmal gitu. Oh. Saya sebagai mentor saya yang dalam hal penelitian itu Riset ya berarti riset ya. Mas Akmal. Nah, setelah kemudian diskusi terjadi karena bisa jadi ada satu atau beberapa hal yang belum saya pahami. Padahal itu penting. Ya, benar Sehingga ya. komunikasi terjadi, diskusi terjadi, barulah kemudian oke Kang. Saya excel lah. Nah, revisi 2. Nah, ini biasanya yang menjadi lebih lama itu adalah 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk penyempurnaan lah bahasanya ya. Tapi kalau untuk pengerjaan katakanlah untuk waktu khusus itu ya bisa 1 minggu kalau memang benar-benar fokus ya. 1 minggu itu paling enggak sudah jadi satu draft yang akan diuji lah gitu. Seperti kita kalau misal mau ujian skripsi atau apa itu kan kita bikin ya. Iya. Baru pas ujian itu kan dikasih itu kan coret-coretan. Ya seperti itu. Dan memang dalam dunia kreatif itu tidak boleh menafikan revisi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mau mulai masuk ke dunia desain atau videografi atau mungkin seni yang lain itu harus kemudian mulai menyadari tentang revisi itu sebagai bentuk kritik yang membangun, kritik pasti membangun gitu ya. Jadi karena ketika kita mau berlapang dada di situ ketika proses itu ya meskipun jenuh Mbak sebenarnya menjenuhkan dan nggak setiap orang itu mau menerima itu Proses revisi perbaikan. Nah itu mentaliti orang-orang seni mungkin ya yang dia kalau dimaki misalkan bahasanya mungkin dimaki sampai dimaki atau mungkin dikritik habis jadi itu kesalahan-kesalahannya tapi dia mau berproses di situ mau memperbaiki diri itu core-nya di orang-orang kreatif saya kira seperti yang saya temui ya yang saya temukan di situ karakter orang kreatif itu memang dia tahan banting di situ dan optimis kalau itu akan selesai paling enggak itulah optimis kalau itu akan selesai benar. Dan ya seenggaknya seperti itulah yang mungkin juga akan ditemukan oleh teman-teman tim kita. Kok ini kok sering kan kadang ada istilahnya
bisa berimajinasi lagi gitu ya, saking sumpeknya Iya, mungkin. nah benar-benar. Nah itu kan sebenarnya kalau saya beberapa waktu belakangan ini mengamati itu eh, imajinasi yang tertahan istilahnya atau nggak keluar itu bisa karena kita itu kurang data. Iya, kita takut ya untuk mengeksekusi imajinasi itu Heeh. kadang gitu kan. Itu ya kalau takut untuk mengeksekusi imajinasi berarti kita ada hambatan di teknik. Oh, Teknik apa bedanya tadi? kayak yang tadi itu kan jadi untuk data ya, itu kan sumber-sumber inspirasi bahasannya Mbak mungkin. Hmm, Jadi kalau misal aku mau bikin apa ya patung lah misalkan. Nah, kalau saya udah nggak punya istilahnya terlalu sering membuat patung Borobudur misalkan ya. Terus seperti itu selama 3 tahun misalkan Iya. Borobudur terus. Nah lalu pada suatu ketika aku disuruh buat bikin patung tentang kuda Nil misalkan. Kuda Nil. Kadang saya kan nggak ada data sama sekali. Saya nggak ada Gambaran bentuk itu Betul. patungnya apa kayak gitu ya, abstrak. dan apa ya tidak ada bayang sama. Nah itu menurut Buntu saya yang saya istilahnya mungkin ini yang disebut art block atau mungkin kita nggak bisa berimajinasi tentang ini mau seperti apa sih. Nah ada satu ya itu kalau ketika art block itu ya tinggal kita tambah data, artinya kita mulai observasi lagi, mengamati lagi, ya kan, merenggangkan otot-otot pikiran istilahnya, otot-otot biar gak tegang karena perlu rileks juga. Iya benar. Dan rileks terus supaya indera kita bisa menangkap apa yang semestinya kita tangkap untuk tujuan tadi itu, misal apakah ukurannya, apakah bentuknya, apakah dia itu komposisi warnanya atau apa, banyak sekali di situ sehingga kita bisa wah aku bikin patung kuda Nil yang ada misalkan ada sepedanya gitu kan. Oh itu jadi ada Jadi penambahan. nah, itu ada kayak apa ya atraksi lah di situ. Ibaratnya dari yang nggak bisa buntu, akhirnya dia mulai dapat celah. Oh jalan keluarnya nih cuman bentuknya yang bisa dilaluin cuman nanti aku jalan aja lurus selesai. Tapi ternyata setelah dapat cahaya yang lebih bagus, oh ternyata aku bisa jalannya bisa sambil lari juga bisa, sambil ini bisa gitu ya. Iya, dia akan ngerasain sendiri enak sebenarnya gitu. Kreatif tuh menurut Mas Ibnu berat nggak sih? Berat atau enggak? Mungkin kalau kreatif itu sudah diterima sebagai ya itulah manusia misalkan ya. Yuk, begitulah awamnya seorang manusia harus kreatif gitu. Atau mungkin diberikan bekal-bekal oleh Yang Maha Kuasa, kemampuan-kemampuan dasar yang bisa membentuk sebuah istilah yang namanya kreatif atau sebuah nilai yang namanya kreatif. Kita udah dikasih apa? Banyak sekali kan. Bahkan detail di situ. Tuhan memberikan detail. Nah, di situ sebenarnya sudah menjadi bahan atau tinggal kita kembangkan melalui tadi itu. Nah, bisa dari sistem pendidikan kita. Maksudnya lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, instansi misalkan. Apakah mendukung daya kreatif itu? Kalau mendukung, pasti nampak karakteristik kreatif itu, pasti nampak. Dan apa aja sih sebenarnya? Ya kreatif itu menurutku tidak bisa menurut saya ya untuk sekarang ini ya sepengetahuan saya itu tidak bisa dibatas-batasi, bahkan setiap gerak itu adalah kreatif menurut saya sekarang. Setiap senyum adalah kreatif misalkan. Benar. Bentuk cuman nanti kan levelnya berbeda-beda. Ada yang kreatif untuk aktivitas budaya, misalnya pembuatan kayak konten gitu ya, konten termasuk produk budaya juga, produk komunikasi juga. Itu juga levelnya kan seperti itu. Lalu kebutuhan dari setiap instansi yang membutuhkan produk-produk budaya seperti konten itu kan juga kerumitannya. Ya, yang membedakan hanya kerumitannya Mbak. Tapi untuk istilahnya bahannya atau mungkin bekalnya yang sudah ada dalam diri kita sudah disediakan, tinggal kita mempoles istilahnya mengenali, menyadari, memahami aku lari kemana sih,
kreatifnya yang model seperti apa, eksekusi aja. Satu dua kok satu kok nggak selesai, ya nggak apa-apa, daripada banyak tapi kamu nggak mampu misalkan, Iya, karena iya. padat gitu. Untuk mengasah itu kan perlu waktu juga. Dan bahkan orang hidup biasa-biasa saja pun termasuk orang kreatif, Mbak. Hanya saja levelnya berbeda, Betul. ya kan. betul. Kalau di sini misalkan, ya itu level kreatifnya akan mengikuti tadi itu, perlu yang namanya kayak produk, terus dipelajari satu-satu, kemudian menjadi data tentang produk, kemudian dari situ kita bisa menakar, istilahnya memberikan perkiraan tentang target marketnya siapa, lalu kita validasi lagi, dengan mungkin dari feedback dari mbak-mbak customer service, bisa dari pihak ketiga, data-data sekunder Oh, berarti berkaitan ya. berkaitan. Jadi kita pasti. Nah, barulah kemudian kita karena gini, untuk seorang new customer ketika membeli satu produk, katakanlah masih 50-50, Apanya nih? keyakinan atau kepercayaan Oh, dia, iya, iya, iya. kan gitu kan. Sehingga perlu ada dari sisi dia, atau mungkin kalau dibalikkan ke diri kita lah, kita mau membeli sesuatu, posisinya baru satu kali pembelian, dan itu adalah barang yang dia punya retensi tinggi misalkan, atau kebutuhan sehari-hari, tentu kita akan punya banyak pengalaman ketika mencoba itu, user Iya, experience iya, lah iya. biasanya, Iya, ya, iya. pengalaman pengguna. Apakah Iya. betul? Nah, dia akan memvalidasi itu, Mbak, informasi-informasi yang kita edukasikan tentang produk. Setiap customer pasti mengkurasi itu, istilahnya memvalidasi itu. Bener enggak Review sih? Nah, orang beli akhirnya gitu ya. bentuknya, betul, bentuk akhirnya itu adalah bentuk review kalau kita Di kreatif. kreatif itu ya. Ada review tentang ini, tentang itu, tentang ini. Dan itu baik positif atau negatif, tetap harus diterima. Karena yang negatif berarti untuk pengembangan selanjutnya, yang positif untuk penguatan. Oke. Ya kan bisa diolah lagi gitu loh, Iya, maksudnya. iya. Nah, bagaimana kemudian aktivitas kreatif itu bisa memperkuat kepercayaan customer terhadap produk. Nah, tentu makanya kita kemudian membuat ya ada program, misal jajak pendapat, ada survei Dari customer. iya. Terus misal setiap kan ada aktivitas dari customer service itu yang selalu mengajak interaksi, komunikasi dengan customernya melalui WA. Ditanyain juga bagaimana Pak kondisinya setelah mengonsumsi ini. Jadi kita tahu feedbacknya bagus, alhamdulillah, dan banyak sekali feedback manfaat yang dirasakan oleh para customer gitu. Nah, ini semakin memantapkan istilahnya tim kreatif untuk ini adalah produk yang bermanfaat dan kita harus pede karena kita turut membantu bahasanya ya. Dan kita saling bertukar kebaikan misalnya. Kita dapat misalkan apanya dan mereka dapat manfaatnya dari si produk itu. Saling mendapatkan kepuasan juga ya. Jadi kita sama-sama semangat akhirnya. Nah, ketika kita kan perlu treatment ya, Mbak. Makanya kita selalu update di media sosialnya Demik, Melfit, ada Gisidat, ada Novadio. Nah, itu ada BSD juga. Nah, di situ kita up terus tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh customer tentang produk. Tidak lupa juga kita juga menyajikan misal konten-konten yang sekiranya disukai oleh target market, misal ya. Kalau BSD itu kan mancing gitu ya. Nah, dan berarti konten-konten yang asik tentang dunia Entertain ya, iya tentang dunia mancing itu seperti apa. Misal ada yang konten mancing nggak dapat, itu kan lucu-lucu juga, dan itu hal yang real di dunia untuk orang-orang yang mancing misalnya, seperti itu. Nah, hingga media sosial itu tidak hanya sebagai representasi dari jualan Hasil, produk doang, tapi kita juga representasi dari kehidupan dari target market, seperti itu. Oh, bener ya. Message yang disampaikan tuh nggak hanya sebatas kayak aku mau bikin konten ini nanti aku upload gitu. Kan produk aku gambarnya ini. Tetapi juga kita harus menvalidasi
followers kita itu tuh followers ataupun pengguna produk kita tuh kesehariannya juga kayak Iya, gini betul. gitu kan. Jadi biar relate, biar pesan produk itu tersampaikan. Kan produk itu pasti tujuannya untuk membantu, ya kan, membantu Iya. kesulitan, Menjawab masalah menjawab ya. masalah atau sebagai solusi ya istilahnya, atau menjawab masalah karena ada produk. Maka pastilah di situ ada masalah yang kadang itu unik gitu loh, dan itu relate. Nah, orang awam atau mungkin orang baru, misalkan ya, itu lebih mudah untuk tertarik ketika yang dibahas itu tentang masalahnya. Ya hampir sama seperti kita itu misal duduk di sebuah bis ya, atau ketika mau ke Jakarta misalkan, naik bis, terus sebelah kita itu orang asing, terus kemudian tanya tentang Mbak Mau turun kemana? mau kemana dan sebagainya, atau mungkin kalau yang dia agak mungkin agak masuk ke yang berbau masalah misalkan, Mbak pernah nggak sih dikasih hadiah sama ibu misalkan. Kalau Anda pernah punya masalah tentang itu, mungkin Anda akan cepat untuk merespon. Ketika Anda tidak bermasalah pun, artinya ada, ya, konteksnya adalah hadiah dari orang tua. Anda tentu pernah, misalnya gitu. Kalau Anda pernah mengalami itu, maka cepat responnya dan ada empati untuk menanggapi. Iya, benar. Nah, di situ proses-proses komunikasinya salah satunya ada di situ juga, Mbak. Ya, Instagram itu tidak hanya sebagai misalkan kumpulan brosur ya, atau kumpulan konten ya, yang istilahnya ya seperti itu, tapi juga harus dapat menyampaikan pesan bahwa produk ini bisa menjadi bagian dari keseharian jenengan atau Anda untuk menyelesaikan sebagian permasalahan. Jadi entah itu permasalahan dalam arti itu sebagai kuratif atau mungkin sebagai solusi pada saat itu, atau untuk preventif, penjagaan. Nah, untuk DMILK itu sangat baik untuk, ya, kasus sekarang ini kan kayak asam urat, kayak sendi, tulang. Itu kan sudah mulai dirasakan bahkan di usia 40 tahun sudah merasakan. 35 sudah ada yang merasakan. Benar banget. Itu kenapa kita DMILK itu baik untuk preventif, untuk jaga-jaga. Karena inginnya orang itu kan ketika dikasih umur lebih sampai 50, 60, 70, bahkan ada yang 80. Itu ada yang masih ya barangkali ada yang bisa muter kompleks. Iya, menikmati pagi misalkan, makan enak, masih nyaman. Bahasa Jawanya apa sih, nyirek ya? Nyirek menghindari ya. Kayaknya kan bebas ya, kayak masa muda kan nggak bisa. Kalau tidak dipersiapkan sejak awal kan gitu. Jadi nanti posisinya akan kelihatan, Mbak, bahwa ini bisa menjadi solusi preventif atau jaga-jaga, atau ini untuk proses membantu mempercepat lah, penyembuhan atau bukan penyembuhan, lebih ke kesehatan, jadi lebih sehat gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ya DMILK kemudian menjadi memiliki dua manfaat yang sama hebatnya gitu kira-kira. Dan nggak hanya DMILK sebenarnya, semua produk bisa dicari seperti itu. DMILK tentang gizi dat untuk anak yang susah makan gitu ya. Itu yang sering ibu anak satu pasti dicemaskan orang tua ya, khususnya ibu ya. Nah, tapi juga harus ditunjang dengan treatment gaya hidup sehat. Misalnya kalau DMILK tadi, kalau gizi dat treatment tentang bagaimana kemudian mengajarkan atau menanamkan kebiasaan makan. Contoh misal istri saya itu makan sayur, ya apapun sayur dimakan di depan anak misalnya. Nah, benar. Itu untuk anak itu akan
Karena anak tuh melihat melihat, belajarnya. dan menirukan. Iya. Ya, ibu makan brokoli, anak makan brokoli, ibu makan kentang, anak makan kentang, Iya. wortel apapun sampai jamu juga Iya, oke. benar-benar. Bisa sebenarnya. Bisa. Nah, tapi untuk kalau kayak di kisah itu kan untuk urgensi ya, sangat urgent. Kak, bener-bener bobotnya tidak naik, Nah, ya. susah itu, pusing itu, yang bener-bener pusing mbak. Pernah mengalami. Pernah mengalami, sempat turun dan bingung juga akhirnya. Oke. Ya saya juga pengguna Gisida sebenarnya. Saya Gisida Buat Demil. anak. Untuk anak, Iya. iya dong. Saya langsung punyitnya langsung atau temulawaknya langsung. Nah, istilahnya saya juga konsumen Demil juga sebenarnya. Saya juga Aku minum juga Demil. kok. Saya juga. DO Gisida juga iya. Ya apa yang relate dengan kehidupan saya dan ya saya apa ada produk yang bermanfaat, kenapa enggak gitu loh. Ya udah ya, enjoy aja ya, alhamdulillah ya BB terjaga sekarang, alhamdulillah, terus ya sehat semua. Kalau misal sakit ya enggak terlalu lama. Iya, Itu kan pemulihannya. pemulihan. Nah, kalau ya sakit ya biasa sih, manusiawi gitu ya. Pernah sakit, kalau malah enggak pernah sakit lah bahaya malah. Iya. Imunnya gimana kan gitu. Iya benar, dan itu juga kadang anak sakit itu ya, itu juga bagi orang tua sebenarnya itu adalah proses belajar juga kan. Gitu. Makin banyak masalah, makin banyak ini kan kita tahu A, kita tahu B gitu. Iya. Taunya ya gara-gara kita mau mencari solusi itu kan. Nah, iya betul. Nah, sama halnya dengan kayak proses kreatif itu ya berarti. Nah, itu juga setiap peran itu akan menuntut proses kreatif pasti itu. Iya ya. Nah, kita misalkan Instagram Demil misalnya, ya official Demil. Itu sebagai titik atau sebagai apa ya, rujukan untuk informasi-informasi yang bisa menjadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang punya masalah. Jadi pengen tahu tentang Demik tuh sebenarnya apa sih kayak gitu misalnya ya, kepo ya, kalau kita mau kenal sama orang kan juga kepoin namanya sosnya gitu kan ya gitu. Terus isinya apa aja gitu. Wah, ternyata bagus gitu. Jadi tentang edukasi tentang zat-zat nutrisi itu sebenarnya penting juga. penting ya. Supaya tersampaikan bahwa Indonesia itu butuh nutrisi yang bagus supaya generasinya juga bagus-bagus gitu loh. Nah, ya itu isu lama sih sebenarnya ya. Enggak loh, itu masih jalan. Kita aja masih negara keempat kalau Asia ya. Dunia. Kita urutan keempat stunting ya. Asia Tenggara itu nomor 2. Berarti masih berlanjut iya, ya. Berarti Demil harus lanjut terus ini. Iya, nih makanya produk-produk kita tuh produk yang mendukung. di bawah tutur mama ya. Enggak hanya sebatas ya, jual gitu. Tapi kan emang kita juga ingin mendukung ya. Betul. Kita campaign gaya hidup sehat memang. Udah berhenti situ. Untuk proses kreatif sih seperti itu Mbak. Kira-kira apa? Ya prosesnya memang levelnya akan kerumitannya ya. Secara kerumitan akan berbeda. Yang membedakan hanya kerumitannya. Untuk kebutuhan pasti kita butuh proses kreatif itu, makanya jadilah yang kreatif. Nah tapi untuk menyesuaikan nih, kan kita selalu bilang zaman terus berkembang gitu. Apakah proses kreatif di dalamnya itu juga mengikuti perkembangan itu atau ya apa stuck gitu ya? Itu kayak gimana? Selama muncul masalah atau selama menyadari sebuah masalah, mesti gerak untuk bergerak secara kreatif itu pasti ada, Pak. Nah, mungkin ya enggak ini ya. Selama kita menyadari itu problemnya poinnya berarti menyadari dulu masalah ya? Dan ada gerak untuk iya yo bagaimana ya, misalnya saya menyadari kan tahu ya misalnya. Nah berarti kan bentar, kalau kita ada proses menyadari berarti kita kan harus peka kan jadi orang. Dan peka akan lebih peka atau kita akan membangun kepekaan ketika kita mengenal lebih dahulu. Makanya awal sekali untuk berkembang lah ya kreatifnya itu mengenali tadi itu. Salah satu misal produk itu kan katakanlah sebagai masalah ya. Tahu-tahu ada misalkan. Berarti kan sebuah masalah harus diketahui.
ya kan. Nah, terbentuklah satu dokumen misalkan, oh ini informasi produk. Dari informasi produk akan berkembang menjadi memunculkan masalah-masalah yang lain. Maka terbuka kemudian aktivitas kreatif yang lain seiring banyaknya problem yang disadari. Dan gerak untuk merespon problem itu menjadi seperti apa. Nah, menjadi seperti apa itu ranahnya kreatif. Mau jadi apa itu kan, apa itu kan hasil akhir. Prosesnya itu dari kreatifnya itu. Iya benar ya, benar. Ini tergantung kesadaran tadi itu. Dan kepekaan mungkin bahasa itu nih. Kepekaan tuh bisa dilatih nggak sih Mas? Bisa Mbak. Biasanya kalau di tim kreatif sendiri tuh bagaimana? Quantity. Personalnya. Ya, jadi kalau di kreatif itu saya lebih memilih ya, maksudnya gitu ya. Karena kadang ada yang condong untuk yang yang penting kualitasnya. Tapi ada yang condong yang penting kuantitas. Saya lebih condong kayak kuantitas. Kuantiti itu berarti jumlah yang diproduksi. Itu kenapa ke situ dulu? Jadi gimana ya? Ya ini ilmu emperan ya, saya dapat dari teman-teman ngobrol sekitar. Soalnya bentar, kenapa aku tanya kayak gitu? Saya gini, emang nggak capek apa bikin konten sebanyak ini gitu? Mending kan sedikit tapi ngena kualitas oke, gitu kan gitu. Nah itu coba dijelaskan di sini. Jadi gini Mbak, ya ini dapat dari banyak orang ya, kayak misal teman-teman misal kayak guru gitu ya. Dan saya percaya bahwa tubuh ini ada memorinya masing-masing. Sel otot ada muscle memory otot. Ketika kita terlatih untuk bekerja secepat gerak apa, dan itu konsisten dalam satu waktu yang panjang gitu ya, kita akan tanggap nih, jadi peka dia. Tas Jerat butuh iki coba apapun itu. Dan kayaknya nggak cuma di kreatif juga, di kehidupan sehari-hari. Misal saya melihat tukang bangunan, peka dia itu ketika misal ada mandor, ada tukang mandornya sudah ada gestur yang seperti apa, lalu tukangnya langsung. Oh gitu. Jadi, ya tujuannya sebenarnya ya. Jadi ada semacam kayak mungkin kata stimulus yang sudah terimajinasikan mungkin ya. Ini ya, saya kurang paham juga bahasanya seperti apa, tapi langsung set sehingga indera menangkap apa, otak berpikir apa, tubuh bergerak apa, banyak gitu. Dan itu selaras. Nah ini bahasanya kan Trapp and Smith ini pas gitu loh, dan tepat. Nah ketepatan bisa dilatih. Itu tadi ini dulu. Kemudian dilatih juga dengan bukan dilatih tapi ditunjang juga dengan informasi. Jadi tentang memori, tentang data. Itu kan memperbesar potensi akurasinya tadi itu. Jadi kalau misal bikin konten, ya treatment saya tetap di kuantiti dulu. Membiasakan tubuh, membiasakan hati juga. Nah itu penting banget tuh. Karena nggak ada yang lain Mbak, selain kuantiti yang besar itu akan melebarkan hati. Oke. Masukan, revisi, kritikan, ya kan? Itu nanti longgar, istilahnya jadi biasa. Ya ketika orang itu sudah menerima kebiasaan, istilah suatu hal yang mungkin jadi biasa. Dia oke, kita baru ngomong quality sekarang. Biasanya kan gitu. Nah quality itu sebenarnya sudah tersusun, terbentuk sejak awal kita quantity tadi itu. Kan pasti ada kualitasnya dong, nggak cuma quantity doang dong, ya kan? Tapi masih tipis emang. Nah tinggal bagaimana kemudian kita, ini kemarin itu banyak bagus segini. Nah ada parameter tertentu, misalkan kalau kita pakai parameter Instagram itu dari engagement rate misalkan, kayak like-nya berapa, komennya berapa, apakah ini termasuk konten yang menarik empati orang untuk berbagi ke yang lain, berarti konten kita inspiratif misalkan. Atau dia memang konten kita itu bagus untuk disimpan sebagai remembering misalkan. Ada fitur save juga tuh Mbak di Instagram. Iya dong. Kemudian apakah itu hanya sebatas untuk aku oke sih misalnya love, atau dia bersemangat untuk menanggapi. Iya.
Masuk komen. berkomentar, atau ini bisa nih aku kasih tahu ke teman-teman aku, di share Ya, kan. itu bisa, itu kita tinggal pakai alat-alat yang sudah ada aja sebagai parameter kualitas. Terus tentang apa, untuk apakah kebermanfaatan, nilai kebermanfaatannya berarti kita pakai, misalkan pakai save atau mungkin pakai share-nya, atau nilai apa ya, mungkin Value, ya, value-nya itu apakah bermanfaatkannya, apa lebih ke kritisnya. Ya, kritis sebagai media kritik juga. Ada yang tidak setuju dan setuju. Terus pendapat mereka apa? Kan asik kalau bisa terekspresikan lewat komentar itu. Sehingga engagement rate tiap postingan itu bagus. Nah, setelah kita itu sudah berani untuk quantity, kualitas itu kan sudah tersusun, Mbak. Tinggal ketika kita udah oke, genjot kene kualitas misalkan. Kita mulai fokus di kualitas. Nah, kita kurangi quantity, kita lebih teliti untuk mengonsep si produk yang akan datang tadi itu. Benar. Sehingga perlu ada pengurangan. Lah, bisa kuantitinya sama, kualitasnya sama? Ya bisa. Caranya. Cuman agak lama kan gitu. Berapa pengalaman Mas Ibnu itu untuk mencapai proses maksimal, itu bisa dibilang maksimal ya? Iya. Itu berapa lama? Untuk berapa lama itu saya malah belum pernah mencatat ya, maksudnya nggak ada catatan misalnya. Tapi karena mungkin apa ya, menikmati aja lah. Udah berapa lama sih Mas Ibnu berkecimpung di dunia seperti ini? 2018. Masya Allah. Itu benar-benar dari nol. Dari yang nggak bisa apa, sekarang udah gimana? Ya Allah, dulu itu saya malu sebenarnya. Ya enggak perlu malu sebenarnya ya. Jadi dulu mau mengilustrasikan aja saya cuma pakai lingkaran tak bagi dua, Mbak. Itu imajinasinya udah bagus sekali. Aku pengen bikin gambar anak kecil botak, belum ada rambut misalkan. Kemudian dia itu hadap-hadapan gitu kan, tinggal tak bagi dua, tak kasih senyum gitu, terus mata pun itu produk pertama saya dan masih ingat sekali. Alhamdulillah. Terbit di mana? Ya itu kayaknya di Tutur Mama juga. Instagram Tutur Mama, tapi udah lama sekali. Nah nih makanya beliau ini guru aku banget ya sama di Tutur Mama. Udah lama sekali. Dan alhamdulillahnya kan gini, saya diterima di sini dan memang didorong untuk belajar sih. Alhamdulillah sekali diberikan kesempatan besar di sini saya untuk belajar banyak. Bahkan yang dulunya saya menganggap desain grafis itu hanyalah sebatas pekerjaan membuat poster atau spanduk, itu menjadi lebih daripada yang saya bayangkan gitu. Apa itu? Itu tentang pengkonsepan, kan detailing yang ternyata nggak asal gitu. Iya kan, kadang orang awam cuma ngelihat kita nih, orang-orang yang mungkin di kreatif cuman desain gitu doang. Ya, iya gitu kan. Tapi proses kreatifnya orang nggak memahami itu. Dan memang nggak harus, Mbak. Nggak harus orang memahami proses kreatif orang lain. Kenapa? Menurut saya akan apa ya, memahami itu kan kalau ada minat untuk dia berkecimpung ya, benar-benar. Dan perlu juga, misal saya mending ya nggak perlu klien itu tahu saya harus bagaimana misalkan ya. Yang penting jadi udah. Hanya sangat bahagia dan senang dan lega itu ketika sudah oke, Mas. Oh itu udah. Oke tanpa revisi. Oke tanpa revisi. Udah selesai revisinya maksudnya kan gitu. Udah selesai itu rentetan revisinya itu. Ya udah, take and list. Dan lepas aja. Dan apalagi nih. Jadi sering kali kalau saya itu berangkat ke kantor itu lalu ada apa ya ini ya. Bislah ya, aja. Kalau belum bisa harus belajar bahasa dalam arti diminta pendapat ke orang lain, komunikasi sama orang yang meskipun dia itu bukan orang expert ya, tapi dalam melihat sesuatu itu kan mereka punya penilaian. Cara pandang orang beda-beda. Dan itu oke-oke aja bagi saya,
Karena bisa jadi konten saya atau mungkin produk visual saya atau produk videografi misalnya, editing video saya itu adalah itu dikonsumsi oleh orang yang awam juga. Saya ketika sampai mas ini bang ke orang lain, kurang ini, elek banget misalnya, jelek banget, wah itu kan sebenarnya macam-macam itu ya. Oke, benar-benar. Ya mudah-mudahan kadang gitu kalau pas mudah-mudahan yang lihat itu orang-orang awam sih kan bagus saja gitu. Gitu ya, itu bentuk aktivitas sehari-hari, artinya tidak hanya tentang perencanaan, kemudian sampai produksi, kemudian pasca produksi, tapi juga dijalani juga ya itu mungkin bentuknya seperti itu ya. Pasca produksinya tetap muter, cari pendapat orang lain sekitar kita, value-nya kira-kira respon mereka seperti apa, mereka apakah gini, jadi asik ngeliatin juga wajahnya teman-teman misalkan kalau pas. Oke. Nah, Mas Ifun ini kan yang dari nothing sekarang udah something ya. Udah mengelola tim juga ya, alhamdulillah. Nah, itu di tim sendiri ada pembagian proses kreatif itu sendiri kayak gitu. Ada. Itu apa aja? Jadi kalau di tim kreatifnya sini itu ada copywriter, terus sebagai dia nanti spesialis di itu melayani, jadi spirit kita itu kan melayani ya, supporting ya. Jadi supporting di iklan berbayar. Kemudian dia content writer, dia lebih ke yang organik atau mungkin melalui media sosial, kanal-kanal media sosial kita. Lalu ada desainer, kemudian yang merangkap juga ke video editor. Desainer itu merangkap. Jadi istilahnya rancang visual atau bahasanya itu. Saya juga awalnya mereka desain grafis ya, tapi karena mungkin mereka juga merespon kebutuhan dan urgensi itu tadi, sehingga skill mereka itu jadi ada itu loh. Mereka ya saya sendiri bersyukur ada peningkatan meskipun itu kecil ya, dari yang belum bisa jadi bisa, mungkin dari yang belum mau jadi mau, dari belum tahu jadi tahu. Gitu. Itu untuk melangkah untuk sampai ke situ buat setiap orang tuh nggak sesuatu hal yang mudah ya. Iya, memang banyak hambatan. Itu gimana Mas Ibnu bisa membawa mereka sampai yang ibaratnya aku kan passion aku desain, kenapa harus ke video juga gitu? Kasih tugas, dampingi. Selama saya mampu saya dampingi. Kalau saya nggak mampu, maka berarti saya butuh support system. Misalnya apakah itu ada pelatihan kah, apakah ada discuss dengan orang yang lebih berpengalaman. Itu tetap, jadi menurut saya pendampingan itu perlu sebagai treatment awal untuk membangun mental. Kita nggak tahu juga ya background orang seperti mental apa, orang yang mau naik mengeksekusi level ya. Apakah dia itu berangkat dari keluarga lingkungan pendidikan yang sudah bagus ataukah tidak belum ada, dan ini dunia dia yang baru gitu loh. Kan kelihatan nanti, wah kok berat dampingnya. Tetap tugasnya itu selesaikan. Pesanku cuma satu, selesaikan ini. Caranya gimana? Ayo cari bareng-bareng. Selesaikan bareng-bareng. Ayo cari bareng-bareng. Wah, yang lain kan tetap dia. Yang cari apanya nih? Kita ya referensi misalkan, pandang. Caranya gimana? Ada proses brainstormingnya seperti apa? Dirancang. Itu bareng ayo. Dikancani itu, ditemani. Jadi dia udah mulai pede. Ya satu kali 2 kali cukup lah. Sebenarnya untuk membangun mentality supaya dia itu mau untuk struggle iso. Tinggal kita itu aja. Iso gile. Bisa kamu itu Kang. Itu bisa. Wingi iso kok. Tinggal rada rumit wae kan gitu aja. Kan gitu. Naik level-levelnya ya. Oke, tadi ada copywriter, desain, content writer.
Beda ya, copywriter sama content writer tuh Beda. beda. Bedanya di mana? Kalau di copywriter itu kan dia lebih ke marketing ya jadinya. Tupoksinya lebih ke menyediakan ya konten-konten untuk tujuan marketing atau penjualan dan pemasaran istilahnya gitu. Jadi kalau konten itu untuk menarik simpati audiens sebanyak-banyaknya. Jadi berarti kedua orang ini harus pintar, kan? Rasanya kan gitu. Terus mencapai ke istilahnya bukan pintar tapi ini cerdas lah, cerdas dalam berkomunikasi secara dua arah misalkan, apa satu arah atau dua arah melalui media. Dia tahu siapa yang mau diajak, kan penting. Dia tahu bahasa atau kata-kata yang mau dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan tadi. Maka antaranya yang marketing sama yang edukasi lah bahasanya ya, official kan, itu akan agak sedikit berbeda. Mungkin kalau sebagian teman-teman itu udah tahu istilah yang hard sellingan dan yang soft selling misalkan ya. Kita melalui storytelling atau teknik kan banyak sekali kan gitu. Itu udah monggo silahkan. Tekniknya apapun tapi tujuannya cuma satu. Yang organikan apa, yang berbayar apa gitu. Tinggal gitu aja, Mbak. Nah, sedangkan untuk desainer ya itu kan nanti dia justru desainer sebagai peran yang dia bisa dapat ilmu ganda. Dia berdasarkan pengalaman ya ini ya. Jadi tentang tata bahasa. Dia dari mendengar membaca ya. Membaca itu kan tahu struktur ya bahasanya. Kalau dia nggak punya bayangan struktur itu kok harus gini. Nanti dia akan tanya itu loh. Ini apa sih? Oh ini headline. Ini apa? Oh, ini namanya. Oh ini tagline Mas. Oh ini konten yang utamanya di sini. Jadi nggak sebatas nemplek letak gitu enggak ya? Dan harus dituntut, harus didorong desainer itu untuk interaktif dengan copywriter atau content writer. Supaya dia paham maksud dan tujuan kenapa kok pesannya juga nanti sama-sama tersampaikan. Betul. Ya. Satu imajinasi lah bahasanya. Oh iya, bahasa kalau tim saya itu udah ada gitu, saya senang saya. Berarti terbangun komunikasinya di situ. Wah, imajinasinya sama. Ya udah, tinggal nanti jadinya seperti apa. Nah, terus seperti itu terus. Gitu. Dia tetap saling komunikasi penting, sangat penting. Betul. Dan saya selalu gini Mbak, yang saya tanamkan di teman-teman itu jangan pernah meninggalkan temanmu dan jangan pernah kamu menyimpan permasalahan. Sebenarnya itu bersama tapi kamu beban sendiri. Harus diucapkan. Karena kita itu sama-sama jalan. Kalau kamu itu macet, yang lain pasti ikut macet. Iya benar ya. Itu. Dan terbuka aja. Dan bahkan kalau misalkan ada butuh apa langsung komunikasikan. Nah kaitannya sama misalkan sama budget misalkan sama saya gitu kan. Jangan sama desainer kan gitu misalkan budget sama saya misalkan. Tapi kalau untuk Mas ini visualnya seperti apa ya, misalnya ilustrasi seperti apa misalkan. Nah ini dirembuk sih, ayo kayak ngomong konsepnya dari copywriter sama desainer sama nggak nih, satu imajinasi apa enggak. Komunikasi harus komunikasi. Karena kita kan bekerja dibagi-bagi ya, dibagi sesuai dengan peran gitu. Sehingga kita harus tahu mana yang kepala, mana yang tangan, bahasanya gitu. Nah, ketika kepala dan tangan tidak terhubung, ya udah. Mau lari cepet juga nggak bisa, mau jalan santai juga nggak bisa. Di satu sisi mungkin badannya lari tapi pikirannya bingung, bahasanya ya sehari-hari itu. Mau kita itu misalnya andai kata yang pikirannya itu jernih, tapi badannya nggak terlatih, ya lemes juga itu ya, maksudnya nggak maksimal. Nah itu sefrekuensikan lah, dibahasnya disambung itu dengan keakraban. Itu ya. Keakrabannya itu bukan keakraban yang tim saya itu termasuk yang jarang healing bersama itu. Healing cuman
metodenya, caranya beda-beda. Iya, ya, kan? bener. Healingnya itu emang diskusi, bukan sih, tapi ngobrol. Jadi ya kayak Di aku nggak pernah healing. apa kepala apa Kusut semua mukanya bukan. ya, itu perlu mbak, perlu di apa, sebenarnya perlu di apa ya, dibangun. Jadi entah kenapa, bagaimana kemudian kita itu bisa mengajak setiap orang dalam tim itu untuk asik dengan permasalahan kreatifnya masing-masing itu. Kreatif ya, karena mau gimana lagi ketika kita itu stres, dia menolak semua tuntutan kreatif tadi itu, yang ada mandek, Iya, burnout. nah itu kenapa kemudian Itu ya sebenarnya orang stres tuh karena itu ya, dia tuh nggak, menolak. dia menolak, dia nggak tahu permasalahan sebenarnya itu apa, karena dia nggak bisa menolak permasalahan dia apa, kan dia nggak tahu solusinya kan. Nah itu kemudian dia nggak ada imajinasi aku harus kemana aja, mendem aja. Aduh, gimana sih Mar, misalnya sama teman saya yang di sana gitu. Sebut nama ya, sebut nama. Deh mas, kan geseran gitu. Deh mas, ini kalau das si kayu lucu ya, teman-teman lucu. Dia cuma gini. Allah ya Allah, asik sih sebenarnya, liatin teman-teman itu ya sih, makanya ya kadang gila aja kan di depan teman-teman ya, biar apa suasananya juga cair gitu ya. Ya kadang gila aja ya mereka, nggak masalah ya. Oke sih, maksudnya ya yang penting udah seneng, yang penting menikmati. Urusan mau sampai kapan kamu belajar seperti ini, itu urusan pribadi masing-masing gitu. Itu mbak kira-kira. Luar biasa sekali ya, kita udah ngobrol berapa lama nih sama Mas Ibnu nih? Masya Allah, nggak kerasa loh Mas Ibnu, udah 56 menit. Mungkin ini sebagai penutup ya, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan ke Mas Ibnu khususnya dalam proses kreatif di apa namanya, di dunia marketing ya, nih lebih fokusnya ya kayak gitu. Oh, satu sih mbak, maju terus pantang mundur ya. enggak ada juga harus mundur juga ini. Iya. Maksudnya gini, melatih kepekaan itu penting, antar tim khususnya, antar tim maupun pribadi. Itu penting, sangat penting. Dan lebih penting lagi, mau menantang diri untuk berproses lebih banyak atau lebih lama. Menantang diri, jalan saja. Karena setiap masa ya, kalau kita menginginkan sebuah hal yang kreatif, selalu kreatif, ya harus mat atau paham dengan masalah kita. Mentalnya harus, legowonya harus banyak. Jadi dibangun. Ya, dari apa? Dari kuantiti. Kuantiti baru kualitas. Biar kualitas orang lain yang menilai ya. Mending kuantitinya disikat terus. Jangan takut sama kuantiti. Oke, wah keren banget nih, ini benar-benar ilmu mahal banget ya. Dari Mas Ibnu, luar biasa sekali. Senang sekali saya hari ini bisa ngobrol bersama Mas Ibnu. Kita udah jarang banget ya ngobrol-ngobrol kayak gini. Dulu tiap pagi diskusi berdua waktu masih, ya Allah, masih benar-benar ini banget tutur mama ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ibnu, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya buat sahabat tutur mama ya. Amin. Dan jangan lupa untuk sahabat tutur mama, terus ikuti kami baik di Instagram, di YouTube kami juga ada, di TikTok kami juga ada, dan semua produksi kita disupport oleh produk-produk yang luar biasa. Salah satunya ada Demix, susu kambing Etawa, yang tadi sekilas sudah disampaikan sama Mas Ibnu ya manfaatnya itu apa saja. Dan juga ada madu gizidat, madu ikan sidat, dan juga ada Melfit, suplemen untuk menunjang imunitas tubuh, dan juga ada BSD Esen ikan ya Mas Ibnu ya itu. Baik, terima kasih, sampai berjumpa di podcast selanjutnya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.